Udah, ntar ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini semuanya pada sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Itu sehat. bagaimana? Sehat, alhamdulillah ya. Nih nggak usah diingetin lagi ya. Sekarang bagian siapa. Jadi rulesnya gini. Mungkin kita coba maksimalkan tugas apa 2, 3, sama 4 dengan kelompok yang belum presentasi minggu lalu ya. Jadi kalau kemarin 20 menit, sekarang coba 15 menit gitu ya, maksimal buru-buru. Dan satu lagi saya ingetin, nggak usah sama contoh soalnya gitu ya. Siapa tahu itu yang akan nanti dijadiin soal untuk kalian apa namanya UTS gitu ya. Jadi materinya aja dulu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kalau ada sesi tambahan. Terus juga kemarin siapa tuh yang Syalwa ya atau Sipa kemarin tuh yang kemarin hari Kamis bisa ya, Kamis siang jam 10. Mungkin ada tambahan. Kalau misalkan yang lain bisa ikut juga. Jadi minggu ini kita kuliah 2 kali gitu ya. Baik, kita mulai kelompok 2 udah ada semua belum ya? Kelompok 2 disiapin ya, kelompok 2 4 sama 5. Kelompok 2 coba bersuara ya. Rifki Faturrahman, Gazwa Al-Ghifari, Baharudin, Ilbadri, Rizky Hadir Bu. Maulana, sama Hasan Hadir. apa sih? Maaf, Hasan Abdul Hanan. Ada nggak semuanya? eh Rizky, Ada Ibu Rizky. mana gambarnya? Oke, Gazwa, siap. Siapa yang presentasi dari ini kelasnya? Buka Baharudin Ibu. Baharudin, mangga. Siap. Mana Baharudin? Sebentar Bu. Enggak. Terus yang selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 tuh eh Uis Istiqomah, Alfiatun Zahra, Faiz Naufal, Alfauzan, Muhammad Nurrahman Fasya, Siti Rofiah, Ani Soraya, sama Anjian Septia. Nanti disiapkan ya setelah kelompok 2. Terus Baik, Ibu. kelompok selanjutnya kelompok ya, kelompok 5 ya. Muhammad Fadila, Muhammad Ramdan, Syifa Udin, Adnan, sama Arif. Nanti disiapin juga ya. Enggak. Udah siap kelompok 2 atau kelompok 4 dulu? Udah siap belum? Waalaikumsalam. Bu, kita nggak sehati lagi nih, Bu. Aku hitam-hitam. Kemarin kita pinky semua. Hijau. Udah kelompok 4 2, 4 apa 5 yang mau tampil? Siapa dulu? Boleh kelompok 4 dulu, Bu. Boleh, silakan, silakan. Udah bisa share screen ya? Enggak. Bisa share screen ya, Bu. Iya, iya enggak? Silakan, silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Zahra, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem periodik. Yang pertama ada pengertian sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah sebuah tabel yang memuat seluruh unsur kimia yang dikenal oleh internasional
union, union of pure and affiliate chemistry. Di dalam tabel periodik, unsur-unsur kimia dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya. Dengan memanfaatkan tabel periodik, kita dapat membuat klasifikasi, penafsiran, dan perkiraan yang sistematik dari semua informasi kimia. Selain itu, kita juga dapat lebih mudah mempelajari struktur atom. Yang kedua, pengelompokan unsur dalam sistem periodik. Pada awalnya, unsur hanya digolongkan menjadi logam dan non-logam. Setelah Johann Dalton mengemukakan teori atom, maka terdapat perkembangan yang cukup berarti dalam pengelompokan unsur-unsur. Penelitian Dalton tentang atom menjelaskan bahwa setiap unsur memiliki atom-atom dengan sifat tertentu yang berbeda dari atom unsur lain. Hal ini yang membedakan di antara unsur adalah masanya. Yang ketiga yaitu sistem periodik unsur menurut para ahli. Yang pertama ada Triadobrunner. Pada tahun 1829, seorang ahli kimia Jerman, Johann Wolfgang Dobreiner, menemukan pola bahwa dari ketiga unsur yang memiliki kemiripan, rata massa atom relatif unsur terendah dan tertinggi mendekati atom relatif unsur yang di tengah. Contohnya bisa dilihat di gambar. Ada Ca yang memiliki atom relatif 40, ada Sr yang memiliki atom relatif 87, ada Ba yang memiliki atom relatif 137. Yang pertama Ca bisa kita hitung dengan Ba yang nantinya akan mirip dengan Sr, yaitu unsur yang di tengah atau yang kedua. Bisa dilihat 40 tambah 137 dan dibagi 2, yang hasilnya 88,5. Yang berarti 88,5 itu sama dengan CSR, yaitu 87. Begitu juga contoh yang satunya, Ci atom relatifnya 35, Br atom relatifnya 80, dan I atom relatifnya 127. Yang dimana jika kita menjumlahkannya, si Ci 35 ditambah 127, 127, dan dibagi 2, yang akan ada hasilnya 81, yang sama dengan si Br, yaitu 80. Lanjut ke yang kedua, hukum Octave-Newlands. Pada tahun 1886, pada tahun 1860, pada tahun 1864, seorang ahli kimia Inggris, Johann Alexander Reinhard-Newlands, menemukan pola bahwa jika unsur-unsur diurutkan menurut nomor atomnya, maka unsur ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur pertama. Lalu unsur ke-9 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel sini bahwa ada 7 unsur. Yang pertama ada H, yang kedua Li, yang ketiga Be, dan seterusnya, yang memiliki kemiripan. Yang pertama, H mirip dengan unsur ke-8 yaitu F, yang kedua Li yang mirip dengan Na, dan seterusnya. Yang ketiga, sistem periodik Mendeleev.
Pada tahun 1869, seorang sarjana Rusia, Dmitri Ivanovich Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Lalu, lajur-lajur vertikal yang menunjukkan kemiripan sifat disebut dengan golongan, dan lajur-lajur horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya disebut dengan periode. Sistem periodik Mendeleev ini dikenal juga dengan sistem periodik bentuk pendek. Bisa dilihat, ini ada contoh tabel periodik Mendeleev. Lalu periodik Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan atom relatifnya. Mulai dari yang terkecil bisa dilihat yaitu hidrogen, yang kedua helium, dan seterusnya. Lanjut yang keempat, sistem periodik modern. Pada tahun 1941, Henry Moseley menyimpulkan bahwa sistem dasar atom adalah nomor atom, bukan massa atom relatifnya. Oleh karena itu, sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Bisa. Contohnya penempatan Te dan iodin. Berdasarkan nomor atomnya, Te itu 52 dan I itu 53. Kalau berdasarkan atom relatifnya itu, Te itu 128 dan I itu 127. Bisa dilihat di tabel periodik modern ini bahwa si Te itu disimpan di paling kiri dari I karena nomor atom Te itu lebih kecil dari I. Itu. Poin selanjutnya ada periode dan golongan. Periode merupakan sebutan bagi lajur horizontal dalam sistem periodik unsur kimia. Dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode. Yang pertama ada periode 1 terdiri dari 2 unsur. Periode kedua terdiri atas 8 unsur. Periode ketiga terdiri atas 8 unsur. Periode keempat terdiri atas 18 unsur. Periode kelima terdiri atas 18 unsur. Periode keenam terdiri atas 32 unsur, yaitu 18 unsur yang ada. Bisa dilihat untuk periode keenam itu ada Ca, Ba, lalu lanjut ke laktanida, dan lanjut lagi ke Hf, Ta, dan seterusnya. Lalu untuk periode yang ketujuh itu ada Fr, Ra, lanjut ke aktinida, berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan unsur-unsur lainnya. Lalu saya akan menyebutkan beberapa golongan. Yang pertama ada golongan 1A, yang di logam alkali ini terdiri dari H,
Li, Na, K, Rb. Masuk ke golongan 1A, tetapi bukan logam alkali karena dia non-logam gitu. Terus yang kedua Be, B, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Yang ketiga ada golongan 7A yang disebut golongan halogen yang terdiri dari F, C1, Br, I, dan At. Dan yang keempat ada golongan 8A yang disebut gas logam yang terdiri dari He, Ne, Ar, dan Ar, Kr, Xe, dan Rn. Lalu beberapa sifat dari golongan yang di atas saya sebut. Yang pertama ada logam alkali. Logam alkali ini sifatnya lunak dan ringan, jadi mudah untuk dipotong. Lalu logam alkali juga sangat reaktif karena mudah melepaskan elektron valensinya. Setahu saya, elektron valensinya itu hanya ada satu di golongan dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode. Selain Be, yang termasuk logam alkali tanah ini bereaksi dengan air membentuk basa yang mudah larut dalam air. Lalu yang ketiga, halogen. Sifat halogen ini juga gas mulia dalam suhu kamar berwujud gas yang sangat stabil karena elektron valensinya berisi penuh 8 elektron oktet kecuali helium yang berisi 2 elektron duplet. Unsur-unsurnya sukar melepaskan atau menerima elektron sehingga sukar bereaksi dengan unsur lain. Selain periode dan golongan, ada kelompok khusus. Yang pertama, ada unsur transisi, terletak di tengah tabel. Bisa dilihat ini ada di kotak yang biru. Terus yang kedua ada laktanida dan aktinida yang berada di bawah yang ada di kolom hijau. Lanjut ke poin selanjutnya, ada sifat-sifat keperiodikan unsur pada umumnya. Yang pertama ada jari-jari atom dan ion. Jari-jari atom atau jari-jari ion adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Untuk jari-jari atom ini, jika semakin bawah dan semakin ke kiri itu jari-jari atomnya semakin besar. Untuk menentukan jari-jari atom dan jari-jari ion mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lihat jumlah kulit. Semakin banyak jumlah kulit, semakin besar juga jari-jarinya. Yang kedua, jika jumlah kulit sama, lihat jumlah proton atau nomor atomnya. Semakin banyak jumlah proton, semakin kecil jari-jari atomnya. Jika jumlah proton sama, lihat jumlah elektron. Semakin banyak kulit elektron, semakin besar jari-jarinya. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi
yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Bisa dilihat di tabel, semakin ke kanan dan semakin ke atas itu energi ionisasinya itu semakin besar. Lalu dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena semakin banyak kulit menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Lalu dalam satu periode, dari kiri ke kanan itu energi ionisasi semakin besar karena muatan inti yang semakin besar menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Lanjut yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai penambahan elektron pada suatu atom netral yang wujud gas membentuk ion bermuatan -1. Kecuali unsur-unsur golongan 2A dan 8A berlaku sebagai berikut. Yang pertama, karena semakin banyak kulit menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah karena muatan inti yang semakin besar menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron keluar semakin kuat. Ini ada contoh tabel jika dijadikan afinitas elektron, bisa dilihat. Ini hanya bagian golongan utama saja. Lalu yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom dalam molekul yang stabil untuk menarik elektron. Kecuali unsur-unsur golongan 8A berlaku sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan cenderung berkurang karena semakin banyak kulit menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron keluar semakin lemah. Lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan cenderung bertambah karena muatan inti yang semakin besar menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron keluar semakin kuat. Lalu yang kelima, sifat logam dan non-logam. Sifat logam terkait dengan kecenderungan atom untuk melepas elektron membentuk ion positif. Sedangkan non-logam terkait dengan kecenderungan atom untuk menerima elektron membentuk ion negatif. Ke bawah dan semakin ke kiri itu semakin besar. Jika sifat non-logam itu semakin ke atas dan ke kanan itu muatannya semakin besar. Itu kebalikannya, kalau logam itu ke bawah dan ke kiri, kalau non-logam itu Maaf ya Tun, ke atas. iya, Iya, Bu. kayaknya ini udah lewat 15 menit ya. Masih banyak nggak? Nggak, tinggal manfaatnya doang. Habis Oh itu iya, sok kesimpulan. sok, iya boleh sok. Ya. Lalu sistem periodik ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu mengetahui dan mengenal nama-nama unsur kimia, lalu untuk mengetahui berat unsur atom, untuk mengetahui konfigurasi elektron unsur, serta untuk mengetahui jumlah unsur atom. Dengan adanya sistem periodik unsur,
kita dapat memudahkan siapapun yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai unsur-unsur kimia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kekurangan bisa bisa mungkin bisa tahu di kelompok selanjutnya yang akan ngisi lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Afiatun Zahra sudah menyampaikan lengkap kayaknya ya. Ini ngerjainnya bareng-bareng apa sendiri? Dan bareng-bareng sih Bu. Cuman Ah, emang butuh butuh ngerti banget tuh untuk mencari taunya. iya. Ya, pokoknya semuanya ya, mungkin khususnya di kelompok Afiatun ini harus bareng-bareng ya. Harus bareng-bareng memahami, bukan mengerjakan aja, tapi memahami apa yang tadi disampaikan. Jadi jangan cuman di kelompoknya itu satu orang paham, tapi yang lainnya enggak. Dan saya berharap nih tadi apa paparannya lengkap banget gitu ya. Ilustrasi contoh tabel periodiknya udah diliatin gitu ya. Nah, kita lihat ya. Terima kasih ya untuk kelompok 4 ya dari diwakili oleh Afiati Zahra udah memaparkan tadi terkait dengan materi kita kedua, tabel periodik ya. Nah, selanjutnya kelompok 2 apa kelompok 5 dulu yang mau ini sekarang. Yang udah siap kelompok berapa? Silakan. Yang lainnya seperti biasa ya, siapin catatan ya, siapin catatan, pahami, tarik yang ada, mangga kalau kelompok 2 apa kelompok 4 dulu, silakan untuk memaparkan ya. Ini mohon izin saya pakai dua perangkat karena di yang eh apa tuh di perangkat ini laptop agak-agak nggak bagus ya.